Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua pada hari ini? Saya berharap kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan ini dalam tiap-tiap kita mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menganalisis makna atau arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, hikmah diutusnya seorang Nabi dan Rasul. Yang ketiga, jumlah Nabi dan Rasul. Yang keempat, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang kelima, tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang dua ini, bukti-bukti cinta kepada Rasul dan buah keimanan kepada para Rasul, ini merupakan materi untuk pertemuan kita selanjutnya, insya Allah ya. Kita langsung saja. Untuk materi pertama, itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Di sini terdapat dua pengertian. Ibu buat ya. Yang pertama itu, iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Sebelumnya kan kalian sudah mengetahui ada berapa rukun iman. Nah, harap tidak ada yang lupa ya. Yang kedua, meyakini sebagai orang terpilih bahwa Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu yang diterima kepada seluruh umat manusia. Kemudian dari makna beriman tadi terdapat kandungan arti iman kepada Rasul itu sendiri. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Yang kedua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui. Bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan banyak jumlah nabi dan rasul yang disebutkan. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga itu membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul. Yang keempat, mengamalkan syariat nabi dan rasul. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa kita harus meneladani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Landasannya yang pertama, itu para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Itu tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Yang kedua, landasan itu ada yang dalilnya berdasarkan Al-Quran. Nah, seperti yang terlihat di sini,
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, sedangkan dalil berdasarkan hadis, itu dalam hadis riwayat Ahmad berkata, sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis, maka tidak akan ada lagi nabi dan rasul sesudah. Di sini yang disebutkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Kalau berdasarkan dalil aklinya, itu seluruh kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapannya, perbuatan, maupun ketetapannya itu merupakan rujukan bagi kita semua. Nah, ini dia hikmah diutusnya seorang nabi dan rasul. Yang pertama, agar umat manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini. Yang kedua, manusia mengenal dengan tepat siapa Tuhan Allah yang sebenarnya. Yang ketiga, memahami kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan. Seharusnya kita sudah tahu dan memahami apa saja kewajiban kita sebagai muslim yang harus kita jalankan. Yang keempat, itu jika tidak, niscaya sesatlah dirinya. Jika tidak ada diutus nabi dan rasul itu, niscaya manusia tidak akan ada pedomannya. Niscaya sangatlah sesat dirinya. Nah, ini tadi yang akan kita bahas itu berapa orang jumlah nabi dan rasul itu sendiri. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar, ia berkata, wahai Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 124.000 orang. Dan berapa jumlah rasul? Nabi pun menjawab, ada 315 orang. Jadi jumlah yang sangat besar. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini juga ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 48. Nantinya Anda bisa lihat ya ayatnya. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran. Buka Al-Quran nanti mengenai jumlah nabi dan rasul ini. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya itu mengenai sifat-sifat nabi dan rasul. Nah, Ibu tayangkan di sini. Sifat yang 4 ini itu merupakan sifat wajib yang ada pada diri nabi dan rasul. Apa saja itu? Ini yang pertama, siddiq. Siddiq itu artinya benar. Yang kedua, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik. Tablik itu menyampaikan. Yang keempat, itu fatonah. Penjelasan lebih lengkapnya bisa kalian lihat di buku nanti. Sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Dan di sini tugas-tugas para nabi dan rasul. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Tauhid ini artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Yang keempat, memberikan contoh kepada umatnya. Di sini tadi hikmah diutusnya para nabi dan rasul itu agar nabi dan rasul yang telah diutus dapat memberikan contoh kepada umat-umatnya. Karena di setiap nabi itu zaman-zaman kenabian itu berbeda pula umatnya. Yang kelima, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib. Keenam, memberikan kabar gembira. Kemudian, memperbaiki jiwa manusia dan menyucikannya. Yang terakhir, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Nah, itulah materi yang telah kita bahas untuk pertemuan kita pada hari ini, pada tanggal 25 Januari 2021.